Ya, jadi kalau kita yang sudah kita lihat minggu lalu itu, yang kontekstual itu ya. Jadi harus selalu ingat bahwa konteks, teks, dan konteks dekat, konteks jauh itu sangat menentukan penafsiran. Jadi kalau kontekstual itu dia bermain seputar apa? Seputar teks. Jadi dia tidak keluar dari teks. Jadi mencari arti itu tidak ada alat yang perlu digunakan kecuali apa? Kecuali kejelian kita dalam mengamati. Ya kan? Dalam menghubungkan, dalam menyatukan ya teks yang sedang diamati itu supaya yang kita apa namanya yang kita amati itu menjadi sesuatu yang bisa menolong kita untuk menemukan maknanya. Ya, untuk menemukan maknanya. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi itu yang namanya konteks. Ya, yang namanya konteks. Ya, kalau dibilang kontekstual itu ya. Kontekstual itu seperti itu. Ya, jadi kita melihat teks itu. Kayak tadi ya, mengapa Allah menyesal contohnya. Ya, kenapa Allah menyesal dalam penglihatan pertama kedua dalam Amos pasal 7 itu? Ada yang bisa menjawab nggak? Dari segi konteksnya, ada yang bisa menjawab nggak? Ada dua kata menyesal di situ kan? Benar nggak? Maka menyesal Allah kan? Ada dua kata menyesal di sana. Pertanyaan saya adalah secara kontekstual, coba lihat kenapa Allah menyesal di situ. Tadi saya bilang arti menyesal itu apa? Oh, Apa arti menyesal? memberi kesempatan. Ya, menyesal itu nggak sama dengan menyesalnya saya dan saudara, enggak ya. Tapi menyesal di situ adalah Allah seperti mengulur penghukuman itu dan memberi kesempatan untuk apa? Untuk bertobat. Bapak. Ya. Ya, jadi kalau menyesal di situ secara apa namanya? Secara konteks bisa dipahami itu tadi. Mengulur. Karena apa? Karena nanti dikaitkan dengan konteks jauh ya. Konteks dekat yang berikutnya tentang penglihatan tali sifat kan. Nah, waktu kita lihat tali sifat dihukum. Ya kan? Kenapa dihukum? Nah, muncul secara konteks pertanyaan bagi kita bahwa antara penglihatan belalang dan penglihatan apa satu lagi itu? Penglihatan belalang dan Api. iya, dan api itu, ya penglihatan belalang dan api itu, ya mungkin ada waktu yang panjang di sana. Itu dalam nalar kita yang pertama dulu ya. Ya, jadi ternyata masih diberi kesempatan yang panjang dan memang nggak bertobat gitu loh, nggak bertobat gitu. Jadi sudah diulur dari apa namanya dari yang pertama itu, dari penglihatan belalang sampai kepada apa api itu udah diulur. Tapi waktu kita menemukan di penglihatan tali sifat, ternyata tidak lagi ada reaksi dari siapa? Dari Amos kan? Dari Amos. Benar nggak? Ya, tidak ada lagi reaksi dari Amos. Kenapa tidak ada reaksi dari Amos? Karena kemungkinan besar dari segi konteksnya kita bisa melihat bahwa bangsa itu tidak bertobat. Ya, karena langsung itu Tuhan kan menaruh itu ya. Ya, menaruh hukumannya ada 3 sana kan. Apa yang pertama? Bukit pengorbanan, apalagi tempat kudus dan keluarga pemimpin Raja Yerobeam. Ya, itu menjadi sasarannya Tuhan, sasaran daripada murka daripada Tuhan itu. Nah, jadi kita harus lihat itu yang namanya apa namanya menafsir secara kontekstual. Ya. Nggak sulit loh. Anda nanti kalau udah terbiasa dengan metode hermeneutika ini dalam renungan-renungan kita, ya dalam khotbah-khotbah kita itu jadi bagus itu. Karena kita tidak akan mau beranjak dari konteks untuk mengatakan menurut Barclay, menurut si Anu, ya kan, menurut tafsiran Alkitab masa kini, ya menurut ini jangan, nggak perlu. Ya, Anda harus menjadi seorang pakar yang bisa berbicara atas teks itu. Anda harus menjadi penafsir ulung yang bisa menafsirkan teks tanpa harus bergantung kepada penafsiran daripada orang lain. Jelas ya, teman-teman? Jelas, Pak. Ya, Pak Hermon agak ekstrim untuk itu. Ya, saya maksudnya ya. Saya agak ekstrim untuk itu. Jadi saya paling tidak senang melihat tafsiran orang sebelum saya bisa menaklukkan tafsiran itu. Ya. Nah, jadi makanya konteks itu harus bermain, kontekstual itu. Jadi konteks itu harus bermain. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan konteks itu sedalam mungkin. Ya, jadi jangan hanya memperhatikan kulit-kulitnya aja, sedalam mungkin baca lagi. Sampai muncul lagi kayak tadi kan kata-kata kunci yang ngetop di situ, maka menyesallah Tuhan. Ya,
Lalu doanya si Amos juga sama kan, Tuhan Allah kan katanya kan, Tuhan Allah bangsa Yakub ini sangat kecil katanya, masa akan engkau membinasakannya. Ini jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi coba pahami itu, hal-hal seperti itu harus dipahami dengan baik ya. Jadi supaya waktu Anda bertemu dengan kebenaran seperti itu, Anda bisa benar-benar memahami konteks secara baik juga. Oke? Ada lagi yang mau ditanya silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ke yang penafsiran literal. Oke, kalau nggak ada, kita lihat yang literal ya. Mari kita lihat penafsiran literal. Ya, belum saya kirim di Google Classroom ya. Nanti saya kirim setelah kelas ini ya. Oke, mari kita lihat penafsiran literal. Ya, penafsiran literal itu sama dengan penafsiran definisi. Kalau dibilang penafsiran definisi, berarti literal itu bisa juga penafsiran kamus. Kamus, tahu kamus ya? Nah, tapi mungkin kamus bahasa Indonesia bisa dipakai dalam arti kata yang sederhana. Tapi kan kita harus tahu bahwa Alkitab kita itu bukan bahasa Indonesia ya. Ya, jadi Anda itu harus selalu mengingat bahwa Alkitab kita itu bukan sekedar Alkitab bahasa Indonesia, tapi akar dari Alkitab kita itu asal muasalnya semua dari mana? Dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Makanya kayak tadi kan kata menyesal itu ya berbeda. Ya, maksud yang dimasukkan dalam konteks bahasa Indonesia itu. Ya, mungkin kalau Anda nanti cek dari bentuk kamusnya, istilah menyesal itu sangatlah berbeda sekali dengan apa yang dimasukkan dalam kamus bahasa Indonesia itu. Jadi kalau menyesal itu kan seperti apa? Seperti aduh, kenapa ya Pak aku harus menghukum orang ini gitu. Ya. Nah, tapi kalau menyesal itu beda sekali nanti. Anda bisa lihat itu. Oke. Lihat di sini penafsiran definisi sama dengan penafsiran literal, penafsiran yang mencari arti kamusnya. Ya. Jadi suatu dikatakan dalam bagian ini sudah tentu yang dimaksud adalah kamus bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Ya. Jadi itu ya, harus diingat dulu itu. Coba pahami dulu dengan baik ya, maksud yang ada di situ ya. Coba dilihat dulu. Ntar dulu ya. Oke, jadi sekali lagi ya. Jadi penafsiran definisi sama dengan penafsiran literal, penafsiran mencari arti kamusnya. Nah, ini yang tadi yang mau kita bilang ya. Sudah tentu yang dimaksud adalah kamus bahasa Ibrani ataupun bahasa Yunani. Ya, nanti untuk pekerjaan ini saya akan meminta saudara mendownload. Ya, mendownload yang seperti ini. Coba lihat di sini. Ya, Anda harus mendownload. Ya, harus bawa ini sih ke saya ya. Membawa apa namanya? Membawa flash disk ya 4 GB. Ya, kosong ya, 4 GB kosong kalau mau apa namanya? Kalau mau mendownloadnya. Jadi namanya Babelwalk. Ya, Babelwalk. Babelwalk itu ada kalau nggak salah udah sampai 9 ya. Kalau saya nggak kuper, kurang perhatian ya. Ya atau kalau saya tidak sedang gagal teknologi ya, maksudnya tidak mengikuti teknologi dengan baik. Ya kalau seandainya tidak mengikuti teknologi yang baik, setahu saya yang terakhir adalah Babelwalk 9. Ya, jadi Babelwalk 9. Tapi Babelwalk 9 ini memang lengkap dia, lengkap. Ya, saya tahu persis itu lengkap. Tetapi yang harus Anda tahu, Anda harus punya laptop yang kapasitasnya harus cukup luar biasa. Ya, jadi kalau laptop yang saudara hanya Intel Celeron seperti itu agak susah ngangkatnya. Ya, jadi minimal itu udah harus Core i3. Ya, saya masih pakai yang Core i3. Ya, jadi bukan lagi yang sekedar itu tadi yang saya bilang tadi ya. Yang saya bilang tadi bukan itu maksudnya ya. Jadi benar-benar udah laptop yang bagus supaya bisa ngangkat dengan baik. Ya, jadi ada Babelwalk 9, ada Babelwalk 8, dan juga ada Babelwalk 7. Ya, Babelwalk 7. Ya. Nah, saya menggunakan Babelwalk 7. Ya.
Nah, kalau yang 7 ini kemana-mana bisa. Ya, kemana-mana bisa. Jadi laptop kita sederhana. Yang penting ini, yang penting apa namanya memori internal atau yang otaknya itu loh. Apa namanya itu? Ya, kok kita lupa ya bahasa komputer ini. RAM ya, RAM laptop itu Ya, harus betul, 8 RAM. GB. Ya, RAM-nya itu harus agak bagus. Jelas ya? Ya, kalau yang apa internal lah mau 250 giga atau apa nggak pusing itu ya. Ya, apalagi dengan adanya muncul yang sekarang apa itu yang SSD ya. Iya, Yang Pak. SSD itu membuat semuanya lebih cepat. Ini saya pakai HDD 1 tera ya. Tapi ini jadi masalah nih sekarang ini karena dibawa-bawa laptopnya jadi mulai agak lambat. Kenapa agak lambat? Karena goncangan dari hard disk ya. Jadi ini harus diganti juga ini ke SSI ya. SSD bukan SSI, SSD ya. Nah, jadi nanti mau diganti dulu. Tapi gantinya ya lumayan juga hampir 1 juta kan. Ya, yang paling kecil aja udah hampir 1 juta. Nah, jadi itu ya kalau mau pakai ini karena nanti di sini ada semua ini. Jadi Anda bisa melihat contoh di sini. Ya. Nah, ini Babelog. Nah, ini Babelog nih. Ini namanya Babelog apa namanya? Babelog 7. Nah, keunikannya apa? Keunikannya misalnya ini, ada kata kosmos di sini. Kita mau cari saudara, ini langsung keluar parsingnya. Ya. Noun, nominatif, maskulin, singular. Oke. Nah, lalu kita mau cari arti-arti dari bentuk kamus. Ini kan leksikon ya. Ya, leksikon. Jadi kalau literal itu kan mencari arti kamus ya. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kamusnya banyak sekali. Nah, di Babelog 9 itu jauh lebih banyak mungkin. Ya, jauh lebih banyak mungkin. Nah, jadi ini misalnya kalau kita mau cari arti kosmos di Lonida. Nah, ini informasi tentang itu. Lalu kalau saudara cari lagi kamus di Liddell Scott, nah, dia lebih besar pengertiannya. Ya. Lalu Anda cari lagi mungkin di mana ini? Di Freeburg, ya Greek Lexicon. Nah, ini artinya di sini ada. Ya, artinya di sini ada. Ya, lalu kalau Anda mau cari lagi di Thayer, ya Thayer. Nah, ini lebih luas lagi artinya. Tapi memang bahasa Inggris ya, teman-teman. Ya, tapi kalau mahasiswa teologi sih nggak ada alasan loh nggak bisa bahasa Inggris. Ya, harus bisa bahasa Inggris ya. Sekalipun bahasa Inggris itu sepotong-sepotong, masih lihat kamus kiri kanan, tapi setidak-tidaknya kalau digabung-gabungkan dia tahu artinya. Oke, nah ini salah satu contoh. Ya, nanti kalau kita belajar di Yunani, ini sangat bermanfaat sekali. Nah, Ibrani juga gitu. Ini juga ada Alkitab bahasa Ibraninya. Jadi kalau kita mau mencari kamus Ibraninya juga di sini ada juga. Bentar ya, cari dulu. Nah, ini huruf Ibrani. Udah belajar bahasa Ibrani kemarin kan? Sudah, Ini Pak. Ibrani, ini Ibrani. Nah, ini juga ini keluar nih. Kalau Anda taruh di sini misalnya kayak ini, ya ini B, ya ini adalah ini kan Beresit ya, Beresit, ya. Jadi Beresit, ini ada dikatakan Beresit itu apa itu? Beginning, chief, noun, common, feminim, singular, absolute. Ya. Nah, kalau di sini ada bara artinya menciptakan ya, ya to create, ya dia nipal, hipal, nah, ini piel, nah ini yang kayak gini-gini. Jelas ya? Nah, jadi kalau mau cari arti kamus bisa nggak? Ya bisa aja, nggak ada masalah. Ya. Nah, ini saya nggak lengkap aplikasinya nih, nggak bisa dia. Oh, ini bisa. Mana dia? Atau dari bara dulu deh. Ah, ini. Penggunaan bara kan contohnya. Bara. Nah, mau pakai kamus apa? Nanti sini ada nih, TOT misalnya.
Tapi kalau yang ini jangan yang Greek dipakai, tapi pakailah yang Hebrew. Ya. Nah, ini pengertiannya. Bereshit. Ya, Bereshit. Ya, sorry. Berisah. Ya, berisah. Ya. Jadi ini birisah. Ya. New thing. Nah, ini yang dipakai. BDB misalnya. Nah, ini BDB ini. Dulu zaman dulu saya kuliah BDB ini paling harus punya ini nih, punya strong. Ya, punya kamus strong. Apa namanya? Konkordansi strong yang tebal banget. Jadi harus dicari katanya, harus dicari nomor strongnya, baru dapat kata ini. Nah, kalau sekarang kan tinggal klik. Ya, kadang-kadang memang kita iri. Zaman saya kuliah itu dulu pas-pasan semua. Ya. Ya enggak? Tapi zaman kalian kuliah sebenarnya teknologi udah canggih. Tapi kelemahannya mahasiswa sekarang ini nggak ada kemauan itu. Ya, kemauannya cuma cinta-cinta aja. I love you gitu, udah kelepek-kelepek gitu. Ya. Ya, soalnya sayang gitu, udah nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Semua tugas ditinggalkan. Ya, nggak masuk ke GCR, nggak masukkan tugas ke GCR. Ya kan? Kalau udah itu udah kayak gitu tuh, gitu. Masuk kuliah terlambat terus, nggak pernah tepat waktu. Nah, itu kalau udah orang-orang jatuh cinta seperti itu. Ya, ya, nggak pernah tepat waktu gitu. Ya. Nah, jadi coba lihat nih saudara, ini udah kelakuan itu. Nah, itu bedanya kami dengan kalian dulu itu bedanya. Kalau kami dulu itu taat. Jadi kalau dibilang nggak boleh pacaran ya benar-benar nggak boleh pacaran gitu. Tapi kalau kalian kan dibilang nggak boleh pacaran, kalian pacaran. Nah, makanya kalian mempersulit diri. Gitu. Ya. Lalu yang kedua ya, yang sekarang ini lebih duniawi ya gayanya. Kalau kita sekarang kan paling anti dengan yang duniawi. Ya, saya sekarang aja ini baru tahu pakai jin, pakai apa, baru sekarang saya tahu. Kalau dulu mah masuk sekolah teologi itu jin pun dibakar. Ya, karena kita nggak boleh pakai jin. Nah, ya kan? Nah, tapi sekarang karena udah teknologi maju, zaman maju ya, orang jadi pakai jin ya, dan itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi seharusnya jangan rohnya roh jin. Ya tahu, pakai celana jin, rohnya roh jin. Nah, itu bahaya tuh. Tahu roh jin ya? Roh jin itu yang nah, itu roh jin itu. Iya kan? Iya, jadi celana doang yang boleh jin, tapi rohnya nggak boleh jin. Ya, itu dia. Nah, tapi sekarang kan itu yang ribet kan? Ya, jadi ngerti ya teman-teman ya. Saya sebenarnya sederhana aja sih, nggak terlalu ini susah-susah. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, jadi ini ya, penulis memakai kata ini pakai dalam arti sehari-hari waktu itu. Nah, beberapa kemungkinan dalam bagian ini kita mencari arti normal nih. Ya, arti normal, bahasa sehari-hari waktu Alkitab ditulis. Mungkin simbolik, figuratif, atau mungkin harafiah. Mungkin bukan bahasa ilmiah, walaupun ada istilah-istilah tertentu. Nah, di kamus-kamus yang saya tunjukkan tadi itu semuanya ada di sana. Ya, jadi misalnya kayak coba lihat kayak Efesus pasal 2 ya, ayat yang ke-1. Coba Anda baca Efesus 2 ayat 1. Nanti kita cari di sini. Silakan Efesus 2 ayat 1. Ada yang bisa baca? Nggak bawa Alkitab juga? Efesus 2, tuh. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Oke, kamu dahulu sudah mati. Nah, kalau kalian lihat di situ kata mati, ada kata mati di situ kan? Iya, Pak. Oke. Kalau kalian lihat kata mati di situ, kira-kira Anda menafsirkan apa artinya itu? Mati bagaimana itu? Mati bagaimana itu? Menurut kalian mati bagaimana? Ayo, silakan. Ada yang menjawab dulu. Kalau kalian disuruh mengamati kata mati di situ, menurut kalian mati di situ, kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu, itu mati yang bagaimana? Masih hidup dalam dosa, Pak. Nah, itu jawaban frustasi. Frustasi ya. Mati karena perbuatan.
Mati karena perbuatan. Iya, itu dia. Jawaban frustasi semua itu. Mati secara roh, Pak. Mati secara roh. Nanti kamu ketemu dengan pelajaran kalau dibilang mati secara roh, apakah mungkin roh itu mati? Roh tetap hidup nih. Iya. Itu jawaban. Roh kan nggak pernah mati. Ya, artinya kalau dilihat arti normalnya, sebelum ditafsir ya, nekros itu dead, adjektif sifat. Nah, jadi harus Anda bedain sifat. Berarti maksudnya sifat? Ya, ini yang dipakai itu kata sifat di sini. Ya. Nah, ini adjektif akusatif maskulin plural. Ya, dalam konteks ini ya. Ya, jadi dikatakan dia mati. Ya, mati dead. Dalam bahasa Inggris dibilang dead. Nah, tapi kalau dia dalam arti kamus apa itu? Nah, ini yang harus diperhatikan lah semua arti kamusnya ini. Nekro, dan ini ada arti-arti yang dikatakan tentang mati di sini banyak sekali. Ya, ini semua banyak ini. Ini semua hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan mati. Nah, nanti kalian harus menerjemahkan ini. Ya, menerjemahkan ini. Istilah mati di sini nih. Ya, jadi ini bisa menjadi properly. Ya, a one that is breathed is lifeless. Ya, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, apalagi yang dikatakan nomor 1, nomor 2-nya di mana? Nah, ini. Jadi tahu properly? Ya, ini bisa properly. Ya, bisa juga apa? Ini tropically. Ya, tropically itu spiritual death. Jadi kematian rohani. Ya, di sini ditunjukkan di sini. Nah, lalu yang di sini apa tadi? Propeli, a one that is breathed, ya breathed, ya, is less, ya, atau lifeless. Ya, lifeless itu kehidupannya, lifeless, lifeless. Jadi kehidupan di bawah, ya, less, ya, lifeless. Ngerti ya, teman-teman ya? Jadi dua artinya, bisa properly, bisa juga apa? Tropically, ya, tropically. Ya, jadi mana yang mau dipilih? Nah, nanti Anda akan tentukan di sana berdasarkan apa? Berdasarkan konteks. Ya, nanti konteks bermain juga di situ. Tapi harus tahu dulu arti apa? Arti kamusnya. Ya, arti kamusnya. Oke. Jadi di kamus ini ada nggak? Ada. Ya, ada ditunjukkan. Mana lagi mau kita lihat? Freiberg. Ya, Freiberg mengatakan bagaimana? Nah, ini. Jadi literally. Secara literal katanya. Mati itu secara literal itu apa di sini dia tunjukkan. Ya ini. Literally of human beings and animal no longer physically alive dead, lifeless ya atau deceased. Ya, yang kedua menggunakan substantivia veli. Ya, ini dead person, kematian dari seseorang. Ini dead the people. Nah, ini kawan, ada figuratif di sini. Ya, figuratif. Ya, ini of person unable to respond to God because of moral bendness or spiritual alienation death. Ya, jadi di sini dikatakan kalau secara figuratif dikatakan itu apa namanya pribadi itu tidak membuat respon kepada Allah. Jadi tidak ada respon kepada Allah disebabkan dari moral yang bendness, ya bendness atau spiritual alienation death, ya atau powerless, ya itu dia. Itu figuratif. Nah, jadi mana yang mau dipilih? Nanti ya Anda harus lihat itu kata mati itu pengertiannya apa di sana. Jelas ya, teman-teman ya. Ini sedikit menolong saja ya, mencari kamus. Ya. Oke, lalu apalagi di sini? Ya, jadi mungkin ini tadi yang saya bilang ya, mungkin simbolik, figuratif, harfiah. Tadi ada propeli katanya kan, ya dan lain sebagainya. Jadi mungkin bukan bahasa ilmiah, walaupun ada istilah-istilah tertentu. Ya, oke, masalah dalam penafsiran literal. Sebuah kata bisa mempunyai lebih dari satu arti. Misalnya kata bisa. Bisa itu mempunyai dua arti, yaitu apa? Mampu atau bisa juga racun. Jelas ya? Nah, kata mati bisa berhenti tak bergerak, tidak hidup, bisa juga apa? Tidak hidup, tidak menyala. Matiin lampunya dong gitu.
berarti lampunya nggak hidup. Ya, matiin Alfred dong, berarti Alfred dibunuh. Ya, itu maksudnya ya. Ya. Tapi kalau di Jawa itu agak lucu kalau bilang matiin lampunya. Nanti dibilang bunuh lampunya. Bunuh katanya gitu. Kalau udah dibilang bunuh saya agak ketawa juga ya. Ya dulu waktu pelayanan di Jawa itu saya agak tertawa karena mereka menggunakan istilah bunuh di situ. Ya bunuh. Terus saya bilang jangan dibunuh dong, ntar masuk penjara. Saya bilang gitu. Kadang-kadang saya bercanda, Ustaz. Ya. Oke. Apa lagi? Nah ini contoh-contohnya. Nah dalam bahasa asli ada beberapa kata. Tapi dalam bahasa Indonesia hanya ada satu kata. Misalnya kata mengasihi. Kata mengasihi itu bisa dipakai agape atau pileo. Agape itu kasih kepada Tuhan, pileo kasih kepada sesama. Ya, sekalipun mungkin ada juga yang storge ya. Ada storge, ada juga yang eros, yang seks. Ya. Lalu ada kata neos dan kainos. Ini sama-sama artinya sama-sama baru ini. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Hosti, eitis, and Christo, kaine, ini dari kainos. Tisis, ya ketisis, ta arkaya, ya paretel, ya parelten, idoi, gegonen, kaina. Nah ini yang dipakai adalah kainos semua. Ya. Lagi dalam Lukas ini, kai hoides, balai, hoinon neon. Ini dari neos. Is askos, palaios, eideme, ge. Ya, lalu rei, sei, ho, oinois, honeos, tos, askos, kai, autos. Eku teresetai, kai, hoi, askoi, apo, lountai. Ini yang dipakai di sini adalah neos juga. Ya, neos. Oke, lalu bios. Ini bios dengan soe, sama-sama artinya hidup. Soe bisa menunjuk kepada physical life atau supernatural life. Jadi kehidupan kekal. Kalau bios ini menunjukkan kepada kehidupan apa? Jasmani. Jadi tinggal lihat konteksnya nanti. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Itu Yohanes berapa itu? Yohanes 10 ya? Yohanes 10 ayat 10b, Pak. Ya, coba kita lihat itu. Apa yang dipakai di situ? Yohanes 10. Ya, ini. Ini bukan, ini Yohanes, sorry. Yohanes 10 ayat 10 ya. Ya, Hokretes ok erketai eime hina klese. Ya, kai tuse, kai apo lese ego elton. Ya, ego elton hina soen ya ekosin kai peripesen ekosin. Ini kok agak salah ya? Aku datang. Yohanes ya itu ya? Yohanes 10 ayat 10, Pak, yang dia pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala ya, kelimpahan. betul. Ego elten ya, ini dia ego elten aku datang supaya di sini dipakai soe. Nah, jadi soe itu bicara apa? Life ya, kehidupan. Tapi di sini yang soe ini pasti kehidupan kekal kan? Karena apa? Nah, nanti kalau saudara lihat di sini, coba lihat ini kamusnya ya. Nah, ini life. Nah, ini yang dipakai physical life. Nah, ini. Atau yang dipakai yang kedua adalah supernatural life. Jelas ya? Jadi kamusnya sudah menunjukkan seperti itu. Nah, ini. Jadi Anda harus bisa baik, harus bisa memahami arti itu dengan baik. Jelas ya, teman-teman ya? Oke. Ya, kita lanjut lagi.
Nah, dua kata jika dijadikan satu akan memiliki apa? Arti yang lain. Misalnya menjaring angin. Ini sama dengan usaha yang sia-sia. Aku bekerja siang dan malam, kerja terus-menerus. Kejadian 29 baik dan jahat. Ini bicara moralitas. Nah, alat bantu kita mengerjakan ini adalah apa? Kamus Alkitab, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, terjemahan-terjemahan yang berbeda, dictionary atau terjemahan versi juga bisa. Ya, tahu terjemahan versi? Ya, misalnya terjemahan versi itu Alkitab dalam bahasa lain itu loh, bahasa suku bisa ya untuk memperjelas apa sih artinya gitu. Bahasa Indonesia sehari-hari gitu, bisa semua bisa dipakai. Iya, Pak. Oke, penafsiran literal pertama dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia, kamus Inggris Indonesia, daftarkanlah kemungkinan-kemungkinan. Nah, ini harus Anda lihat ya. Arti yang ada pada kamus, jika ayat yang diartikan terdapat dalam kamus itu, maka dengan mudah diketemukan artinya. Jika memiliki satu arti, maka dapat diambil kesimpulan. Namun jika memiliki lebih dari satu artinya, maka memiliki apa? Beberapa kemungkinan. Jadi ini bagusnya ya. Kalau ada lebih dari satu, Anda akan berkata, ya ini artinya ada 5 nih, kemungkinannya ada 5. Nah, tapi saya lebih setuju dengan nomor berapa. Nah, Anda bisa mengemukakan keyakinanmu itu ya, keyakinan teologimu. Maka dalam kesimpulan ini mungkin muncul kesimpulan lebih dari satu. Ya, jadi nggak hanya satu ya, nggak hanya satu, mungkin bisa lebih dari satu. Oke, jadi kayak tadi kan sebenarnya udah saya kasih contoh dari tadi kan. Merasa nggak dikasih contoh? Iya, Iya. Pak. Iya, Pak. Misalnya kata mati tadi, itu salah satu contoh kan. Apalagi? Ya, kata soe. Ya, kata soe. Nah, itu kata-kata yang bisa kita lihat dalam bentuk kamus. Jelas ya? Nah, nanti Jelas, Pak. ya Anda akan saya kasih tugas ini. Ya. Mana dia? Nah, ini ada contoh ini ya, untuk yang literal ya. Tar. Ini ada bahasa Yunani, ini harus di PDF dulu. Nah, ini contohnya. Contoh literal. Ya, ini ada gramatikal juga ya. Tapi yang literalnya aja dilihat. Nah, ini literal. Kai humas ontas nekros. Ya, tois. Para. Ya. Ini tadi yang Efesus 2 ayat 1 itu ya. Contoh Efesus 2 ayat 1 tadi. Ya, para Tomasin. Kai tais. Hamartias humaun. Nah, ini penggunanya. Nekros. Ya, nekros ya. Jadi person, literally. Nah, ini literally kan. Atau yang kedua, apa? Ya, figuratif. Ya, figuratif. Nah, ini semua pengertiannya. Jadi kalau Anda bisa menerjemahkan ini dengan baik, dapat artinya. Tapi kalau Anda nggak bisa menerjemahkan, inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Oke, lalu ini nekros lagi ya. Nekros. Nah, ini contohnya. Nekrori, gitu ya. Nah, nanti kalau ini gramatika ini. Nanti gramatika masih minggu depan ya. Nah, itu contohnya. Tadi udah kita buat ya contohnya ya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalau Anda melihat misalnya tugasnya.
Nah, ini nanti ya. Coba kita buat yang ini. Ini kelihatan ya? Ya, ini Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 arti literal ya, kata kuasa. Ini Kratos meluk pribak ya. Nah, nanti ada USB juga, UBS, ada Lonida, ada Leader Scott. Nah, ini pengertian-pengertiannya. Ada Thayer. Ini pengertian-pengertiannya. Ada Leh, ada Green Creek, Lexicon. Ya, ini. Lalu ada kata hidup secara leksikal. Nah, ini. Jadi Anda menerjemahkan ini semua ya. Tugas saya ya. Dimasukkan nanti jam 12 bisa? Enggak, Pak. Oh, nggak bisa. 1 minggu, Pak. 1 minggu kamu terlambat melulu kalau kuliah, gimana mau 1 minggu? Udah kayak artis saja. Ya. Oke. Jadi semua udah saya cari ini ya, arti kata mati, ya hidup dan buah. Ya secara leksikal. Nah ini tugasnya tinggal menerjemahkan. Nanti buat ya, jadi kalau ada beberapa pengertian, nanti ada kesimpulan kamu. Jadi kesimpulan kamu tentang penafsiran itu apa? Paham ya? Iya. Paham, Baik. Pak. Kalau sudah paham, nanti tinggal saya masukkan ke Google Classroom ya. Oke. Iya. Baik, ada yang mau ditanya silakan. Tugasnya tadi, Pak, Kenapa? itu dibuat diterjemahkan kayak gimana, Pak? Ya kamu cari arti kamusnya, kan di situ udah ada kamus banyak. Itu kan kamus semua itu, Freeburg, Lexicon, itu kan kamus semua. Nah, dari semua yang saya munculkan di kamus itu nanti simpulkan, misalnya kata mati itu artinya apa, kata hidup itu artinya apa, kata buah itu artinya apa. Nah, tapi kemungkinan semuanya harus dipaparkan dulu ya. Nah, nanti kan itu kan saya bagi, saya taruh di Google Classroom ya, di Google Classroom. Nah, yang tadi tuh loh, yang barusan itu ya. Ya, nah jadi tinggal kemampuan kamu aja menerjemahkan, terjemahkan aja dengan baik. Ya, jadi supaya kamu dapat artinya kan, kalau nggak diterjemahkan ya nggak tahu artinya. Atau istilah yang paling gampang udah baca aja. Nanti dari saudara baca ya saudara akan ketemu artinya di situ. Baik, Pak. Nanti saya kirim bahan sama tugas itu ya. Sama tugas. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada, silakan 10 menit istirahat sebelum kita masuk ke dalam bahasa Yunani 1 ya. Silakan istirahat dulu.